Hey, how is life? Good? Okay, let's start. Oke, selamat datang di video kedua di channel ini, channel Vanel Febrian. Hari ini kita akan mereview sebuah earphone. Ya, bukan earphone biasa tapi sebuah earphone Bluetooth, yaitu Joker Q8. Oke. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke unboxing. Oke, mari kita unboxing. Dan Joker earphone Bluetooth, unboxing selesai. Oke, di paket pembeliannya Joker earphone Bluetooth juga dilengkapi dengan sebuah kabel micro USB biasa untuk melakukan charging ya. Lalu 2 buah earbud cadangan untuk mengganti yang di earphone jika sudah rusak ya. Earphone-nya sendiri cukup menarik bentuknya, dan tidak ketinggalan sebuah buku manual. Oke, itu tadi unboxingnya sudah selesai. Sekarang mari kita bahas Joker Q8. Joker Q8 adalah sebuah earphone Bluetooth yang simple, tapi bentuknya cukup keren. Bentuknya keren dan juga cenderung futuristik ya, masa depan gitu ya. Untuk konektivitasnya sendiri, Joker Q8 sudah menggunakan Bluetooth. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempairingkan Joker Q8 ke smartphone kita. Fungsi utama dari Joker Q8 adalah untuk mendengarkan musik. Selain itu, Joker Q8 juga dilengkapi dengan mikrofon, sehingga fungsi keduanya adalah untuk melakukan telepon. Fungsi tambahan yang juga ditawarkan di sini adalah untuk mendengarkan notif. Jadi ketika ada notifikasi yang masuk di HP, suara notifikasi akan terkirim ke Joker Q8 sehingga kita bisa mendengarkan notifnya tanpa harus berdekatan dengan smartphone kita sendiri. Sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangan, saya akan menjelaskan satu persatu kegunaan yang ada di Joker Q8. Joker Q8 terdiri dari 3 bagian utama. Bagian earphone kiri, bagian earphone kanan, dan kabelnya sendiri. Bagian earphone kiri cukup simpel dan tidak ada banyak tombol, hanya ada flap untuk charging USB. Kita tinggal membuka flapnya seperti ini dan kita akan temukan lubang USB. Dan Bluetoothnya juga cukup mudah, yaitu menutupnya seperti ini dan tertutup. Di bagian earphone sebelah kanan cukup rumit. Ada 3 tombol di sini. Tombol pertama adalah tombol utama dari Joker Q8, yaitu tombol dengan logo play, pause, dan sebuah gambar telepon ya. Kegunaan utamanya adalah untuk menyalakan. Cukup menekannya 3 detik dan earphone-nya akan langsung menyala. Selain untuk menyalakan dan mematikan, tombol ini juga berfungsi untuk menyambungkan Joker Q8 dengan smartphone kita. Untuk masuk ke pairing mode, yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol utama selama 6 detik dan akan terdengar suara pairing. Setelah terdengar suara pairing, kita akan membuka smartphone kita dan melihat di bagian Bluetooth, lalu kita mencari Q8 dan kita tinggal menekan Q8 lalu tekan connect dan smartphone kita sudah terhubung dengan Joker Q8. Selain itu, kegunaan dari tombol utama adalah untuk mengontrol jalannya musik. Jika kita menekannya sekali, kita akan memplay musik, lalu menekannya lagi kita akan pause musik. Jika ada telepon panggilan masuk, kita dapat menekannya untuk mengangkat telepon, lalu menekannya sekali lagi untuk mengakhiri telepon. Lalu jika ada panggilan masuk tapi kita tidak ingin mengangkatnya, kita dapat menekan tombol utama sebanyak 2 kali untuk mereject panggilan tersebut. Lalu di bagian samping Joker Q8 kita akan temukan tombol volume up dan tombol volume down. Untuk menaikkan volume, kita dapat menekan tombol volume sekali. Lalu untuk menurunkan volume, kita tekan volume down sekali. Dan untuk mengganti track, next atau back, kita dapat menekan tombol volume up untuk next lagu berikutnya dan tombol volume down untuk mundur ke lagu sebelumnya. Oke, sekian penjelasan tentang Joker Q8. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita masuk ke kelebihan. Kelebihan utama dari Joker Q8 adalah dia simple. Jadi tidak perlu mencolokkan kabel, kita tinggal pairing. Dan pairing pun cukup 1 kali ke 1 smartphone. Jadi jika kita telah pairing, yang selanjutnya perlu kita lakukan hanya menyalakan earphone, menyetel lagu di HP, dan musik on. Kita dapat langsung menyambungkan Joker Q8 ke smartphone kita, yaitu dengan menggunakan Bluetooth. Dan cara mengoneksikannya kan cukup mudah. Selain konektivitasnya mudah, kita tidak perlu khawatir dengan kabel yang akan berjubel seperti ini. Karena kabel yang digunakan di Joker Q8 adalah kabel model gepek sehingga tidak mudah kusut. Selain itu, earphone-nya sendiri cukup ringan, beratnya sendiri di bawah 20 gram dan ya seperti menggunakan earphone biasa. Selain itu, karena Joker Q8 menggunakan Bluetooth, kita tidak perlu khawatir ketika kita melakukan aktivitas yang banyak gerakan seperti berolahraga, menari, membuat video YouTube, dan banyak aktivitas lain yang butuh gerakan banyak.
Kelebihan yang lain, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian penjelasan tombol-tombol tadi, tombol-tombolnya letaknya sangat mudah. Tombol utama cukup besar untuk ditekan, dan tombol-tombol di samping sangat mudah ditemukan. Jadi kita tidak perlu melihat langsung, tapi kita bisa merasakannya dan langsung menekannya di telinga kita. Untuk kualitas suaranya sendiri, saya cukup puas dengan earphone ini. Dari rating 1-10 saya akan memberikan skor 7. Karakter suaranya cenderung treble dengan bass yang lembut. Ya, nyaman lah untuk mendengarkan musik-musik santai. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari Joger G8. Karena menggunakan konektivitas dengan Bluetooth dan tidak terhubung langsung ke smartphone kita, maka Joger G8 memerlukan baterai. Tidak seperti earphone biasa yang sumber dayanya mengambil langsung dari HP kita. Baterainya sendiri sebenarnya cukup lama. Dengan charge 5 jam, kita akan dapat menggunakan Joger G8 selama 3 jam. Ya, cukup lama sebenarnya. Tapi untuk penggila musik mungkin itu akan sedikit merepotkan karena setelah penggunaan 3 jam kita harus mencharge-nya 5 jam dan 5 jam bukan waktu yang sebentar. Selain baterai, kekurangan utama dari Joger G8 adalah di bagian earbud-nya. Mungkin ini sedikit subjektif, tapi menurut saya bagian earbud-nya kurang nyaman. Kelemahannya terakhir adalah bahan atau kualitas dari Joger G8 sendiri. Kualitas dari kabelnya sendiri sebenarnya cukup baik dan saya percaya kabelnya akan bertahan cukup lama. Yang saya kurang suka adalah kualitas dari bodi Joger G8 ini sendiri. Jika Anda melihatnya dari jauh, melihatnya dari kamera seperti ini, mungkin akan terlihat seperti earphone bagus dan mahal. Tapi jika kalian melihatnya langsung, kalian akan mengetahui bahwa plastiknya sedikit murahan dan seperti mainan anak-anak SD. Bagian yang terjelek adalah di bagian ring metal dari Joger G8 ini sendiri. Karena walaupun dibilang metal, tapi itu benar-benar terlihat seperti plastik yang seperti itulah. Ciri khas barang murah. Selain pemilihan material untuk bodinya, yang saya tidak suka adalah flap yang menutup lubang micro USB. Kenapa saya tidak suka? Karena untuk membukanya cukup sulit dan sedikit membutuhkan usaha karena sepertinya harus mempunyai kuku atau benda kecil untuk mencungkil. Bagian karetnya sepertinya agak masuk ke dalam lubang. Saya sendiri menggunakan kuku untuk membuka flapnya dan bahan dari flapnya adalah karet. Jadi jika terus-menerus menggunakan kuku, saya takut jika kuku saya akan merusak flap ini sendiri. Oke, overview untuk Joger G8. Menurut saya Joger G8 worth it untuk dibeli orang-orang yang mau gaya dengan harga yang cukup miring ya. Selain itu, Joger G8 juga cocok untuk orang-orang yang mau mendengarkan musik sambil beraktivitas. Seperti yang bisa dilihat, kabelnya tidak mengganggu tangan saya. Jika di depan pun masih mengganggu, kita bisa memindah kabelnya di belakang seperti ini. Sekarang kabelnya sudah di belakang dan aman. Oke, sekian untuk video kedua di channel Vanel Febrian. Jangan lupa tekan like jika menurut kalian videonya menarik, tekan dislike jika tidak menarik, dan tulis di komentar hal-hal apa saja yang masih harus saya perbaiki di channel ini. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan karena berlangganan di channel Vanel Febrian gratis untuk selamanya. Jika menurut kalian infonya cukup informatif untuk dibagikan, tolong diklik tombol share supaya teman-teman kalian juga mengerti tentang video ini. Sampai jumpa di video berikutnya and action!